Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai perjalanan doa puasa kita. Kita memerlukan pertolongan Dia. Kita memerlukan suara Dia untuk membawa kita bersama Dia. Padamu hamba perlu. Padamu Tuhanku hamba perlu, tiada suara lain yang beri teduh. Jiwaku sangat perlu padamu Tuhanku, berkatilah ku sekarang, ku datanglah. Ku perlu padamu, senang susah, tinggallah sertaku selamanya. Jiwaku sangat perlu padamu Tuhanku, berkatilah ku sekarang, ku datanglah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa bersama dengan saya. Pada saat seperti ini, kami membutuhkan Engkau ya Allah, memberikan kami kekuatan menjalani kehidupan. Ajarlah kami hari ini terus mendekat kepadamu, datang di dalam makna salib-Mu, sehingga Jumat Agung ini kami lalui dengan penuh makna. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan pagi hari ini terambil di dalam Markus 15 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan membaca buat Bapak Ibu dan Saudara. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Yesus berdiam. Diam ketika kata itu diberikan tanda tanya. Kata itu berisi keheranan, ketidakpuasan, atau gejolak hati untuk ingin tetap bersuara. Padahal diam berarti tidak berpendapat apa-apa. Ketika diam diberi tanda seru, diam. Ada amarah yang terkandung di dalamnya, atau ketegasan untuk meminta seseorang untuk tidak banyak bicara. Diam dengan tanda titik setelahnya berarti tidak ingin berkata apa-apa, menerima apa adanya. Dan diam dengan tanda titik itulah yang dilakukan Yesus ketika begitu banyak tuduhan dilontarkan kepadanya.
di dalam pengadilan milik Pilatus. Pada waktu Jumat sekitar pukul 6 pagi waktu Palestina, Yesus menerima semua tuduhan itu. Padahal sangat transparan sekali aroma konspirasi waktu itu. Semua kejahatan yang menjadi sangkaan kepada Yesus bersumber dari kedengkian hati elit agamawi. Tidak diragukan lagi, Yesus adalah pribadi yang bersih, tanpa dosa. Karena ia adalah Allah yang menjadi manusia. Kekudusannya tidak akan luntur meski ia berdiam di dalam kedagingan seperti kita. Seperti maling teriak maling. Peribahasa itu sangat tepat sekali menggambarkan teriakan menggila dari para imam kepala dan elit agamawi lainnya. Sesungguhnya ia tertikam karena kejahatan kita. Keberdiaman Kristus menjadikan kita disembuhkan, dimenangkan dari kuasa dosa. Ia diam untuk kita. Keberdiamannya bukan berarti ia tidak peduli kepada kita. Ketahuilah, di dalam waktunya ia bekerja lebih banyak daripada yang kita kira. Ia sedang merangkai kebaikan di dalam keberdiaman waktu versi kita, bukan? Menurut kita ia diam, tapi dalam waktunya dia bekerja untuk kita. Di pengadilan milik Pilatus, Yesus diam untuk kita. Marilah kita berdiam diri dalam Dia senantiasa. Mari kita meminta Roh Kudus memeteraikan firman pagi hari ini menjadi rema untuk menjaga jiwa kita tetap setia dan teguh di dalam Tuhan. Mari kita meminta Dia melingkupi kita. Bak induk Raja Wali dengan sayapnya memberikan ketenangan buat anak-anaknya. Demikian Allah dalam Kristus kepada kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, Naungiku Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Mari kita akan mendoakan persiapan doa puasa kita. Kita juga meminta Tuhan melindungi kita dan keluarga kita, dan kita juga meminta Tuhan menolong gerejanya untuk mengenang Jumat Agung dan Paskah dengan hati yang kuat. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara di rumah, berdoa bersama saya. Kita berdoa. Bapa di surga, Kami akan memulai perjalanan doa puasa kami. Tolonglah kami ya Allah, agar kami mampu kuat secara fisik, tetapi kami memiliki juga pengalaman iman dan rohani di balik puasa fisik kami. Biarlah kami mengingat betapa penderitaan Tuhan besar kepada kami, dan oleh kuasa Tuhan kami dimampukan melewati setiap doa dan puasa satu hari ini dengan penuh makna. Kami juga mohon perlindungan Tuhan buat keluarga kami. Kami mohon Tuhan membawa keluarga kami di dalam naungan sayap Tuhan, sehingga keluarga kami dalam situasi hari ini, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami juga mohon Tuhan menolong gereja-gereja yang juga memulai doa puasanya, menolong gereja-gereja memaknai Jumat Agung dan Paskah dalam situasi corona hari ini dengan penuh hikmat dan keteguhan hati. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa berpuasa dan berdoa. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin.